Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara sekalian di rumah baik-baik saja dan berdoa dan usahakan cuci tangan pakai sabun dan olahraga dan makan makanan yang bergizi ya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Oke, hari ini kita mau enjoy firman Tuhan dan sama-sama belajar firman Tuhan supaya jiwa kita disegarkan ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Udah itu kita akan baca satu ayat di firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang begitu luar biasa. Tuhan berkatilah Tuhan morning sermon ini, biarlah kami semuanya sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak. Tuhan berkati kami semuanya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita mau baca satu ayat yang terdapat di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Silakan Samuel bantu Bapak baca. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itulah Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, hidup di dunia ini, ada satu lagu, langit itu tidak tiap kali biru. Ya, terakhir ini kita lihat bahwa Tiongkok luar biasa ya, sudah naikin roket ke bulan ke atas ya, the first one, bagus sekali ya. Nah, dalam tubuh roket itu terdapat bagian penting berupa pendorong yang berfungsi untuk melewati atmosfer dan melawan gravitasi bumi. Jadi istilahnya saya masih ingat kita belajar fisik, lewatin itu, sesudah dia lewatin itu udah bebas. Tapi kalau sebelum di bumi ini, apapun yang kita taruh di atas akan jatuh karena ada gravity. Nah, awal pergerakan yang tidak begitu kencang menunjukkan perlawanan roket terhadap gravitas bumi yang berusaha menariknya ke bawah. Sebelumnya dia tembus ke atas, itu tarik terus. Ya, hambatan kedua adalah atmosfer. Roket itu jelas membutuhkan kekuatan lebih dan daya dorong yang kuat hingga mampu menembus atmosfer, yaitu kita punya bumi tembus ke atmosfer itu. Nah, itu yang paling susah. Ada dua posisi yang harus mau dilewatin oleh roket ini. Jadi Tiongkok telah sukses ya melewati. Inilah bagian terberat. Setelah melewati atmosfer, barulah jet pendorong akan otomatis terlepas dan roket akan terbang dengan bahan bakar minimum di ruang angkasa yang hampa udara, melayang ringan dan tanpa usaha keras. Nah, inilah kesuksesan Tiongkok yang luar biasa. Dia bukan 4G tapi 5G ya. Huawei itu luar biasa ya. Dan Tiongkok punya pemerintah benar-benar teknologinya sekarang sudah tinggi sekali. Nah, kita diskusi tentang roket ini. Kembali lagi, perjalanan hidup kita ini ya juga tidak seluruhnya merupakan jalan yang mulus, yang mudah untuk dilewati. Kadang-kadang hidup sebagai seorang Kristen, kita juga sama ya. Kita mau menembus ya atmosfer itu, kita mempunyai masalah ya. Waktu kita kuliah, waktu kita sekolah, sesudah selesai kita mau kerja, karya. Nah, ini semuanya pasti ada liku-likunya. Nah, karena itu firman Tuhan tadi ingatkan kita. Marilah saudara sekalian, ingat, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia tahu kelemahan Anda dan dia tahu kelemahan saya. Dan dia memberikan kita semangat bahwa hai anakku, kamu pasti akan ada percobaan. Seperti roket itu mau tebus atmosfer itu, dia membutuhkan tenaga yang kuat. Dan di dalam segala percobaan, ingatlah, janji Yesus itu adalah sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Aku senang sekali dengan ayat ini. Ini adalah ayat yang paling saya suka. Karena sering sekali dalam pergumulan, kesusahan, kesedihan, ayat ini menghibur saya. Bahwa Tuhan, apapun yang saya alami Tuhan, pasti Engkau akan membantu. Engkau tidak membiarkan anakmu ini lemah dan jatuh, dan kita akan bangkit kembali. Nah, hari ini marilah kita selalu ada bagian-bagian terberat yang harus kita lewati dalam hidup.
Ketika seseorang memulai usaha baru kemungkinan atau pekerjaan baru, atau biasanya ia akan memulainya dengan langkah awal yang begitu berat dan penuh dengan tekanan. Apalagi sekarang COVID ini datang, lihat banyak tokoh-tokoh agama yang meninggal. Banyak sekali. Ya, banyak orang yang tidak mau ikutin protokol kesehatan, anggap remeh, kumpul sana kisi kerumunan, dan merasakan kalau memang menyampaikan firman Tuhan atau apapun agamanya, Tuhannya akan lindungin. Tapi Tuhan juga ngajarin kita harus mau pakai hikmat. Ya nggak mungkin dong kita ke rumah sakit outlet dalam nama Yesus, haleluya, sembuhkan semuanya orang yang COVID. Kalau bukan Tuhan yang suruh, kita jangan ke sana. Kita bukan Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Doa untuk bangsa negara kita. Nah, marilah kita belajar dari proses naiknya sebuah roket yang berjuang menembus atmosfer. Kita memahami bahwa berbagai hambatan dan tekanan yang ada di hadapan kita ini tidak seharusnya membuat diri kita patah semangat ataupun menyerah. Jangan kita menyerah. Roket itu kalau dia tidak tembus terus, dia akan jatuh kembali ke bumi. Hidup kita juga sama. Kalau kita tidak menghadapi bersama dengan Tuhan Yesus, mendapat kekuatan dari firman Dia, kita tidak akan sanggup untuk menembus ke atas. Keberanian untuk melewati bagian terberat dalam hidup sesungguhnya melatih mental kita menjadi semakin kuat dan tangguh. Bagaimana kita bisa melatih mental kita? Firman Tuhanlah adalah kekuatan kita. Ingat saudara sekalian, ketika kita berhasil melewati bagian keterberat ini, maka langkah selanjutnya akan terasa lebih ringan dan mudah. Ada orang bilang, pastor, aduh tiap kali berdoa gak bosen ya? Enggak, kalau you enjoy doa, you enjoy dengan firman Tuhan, itu jadi enjoyment, bukan menjadi pressure. Nah, disitulah kita berhasil mencapai tujuan dan menikmati kesuksesan di dalam Tuhan. Kalau kita sukses dalam Tuhan, berkat itu akan pasti turun. Sekalipun terasa berat, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan sehingga kita dimampukan untuk melewati segala percobaan kita, segala pergumulan kita. Di pandemi ini kita percaya pada Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak memberikan kita percobaan yang melebihi kekuatan kita. Karena jika kita sudah lemah, Dia pasti akan memberikan kita kekuatan untuk hadapi setiap masalah kita. Tuhan Yesus berkati, semangat terus dan jangan kita menyerah karena Tuhan Yesus menyertai kita. Pekerjaan kamu, studi kamu, usaha kamu, kemungkinan terpuruk, kemungkinan banyak masalah. Percaya Tuhan Yesus, Dia pasti akan buka jalan. Asal kita lakukan bagian kayak kita. Saya mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Kami mau belajar Tuhan, menebus segalanya Tuhan, supaya kami bisa menang atas segala percobaan dan kesusahan. Tuhan, maafkanlah kami, tolonglah kami, bantulah kami, supaya kami bisa menang, kami bisa keluar menjadi pemenang, karena Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Bapa kami. Terpujilah nama Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan Engkau, berkat Engkau, kasih sayang Engkau buat kami semuanya, dan juga buat jemaat JSS, dan juga Tuhan, Engkau lindungi bangsa negara Indonesia, kami Tuhan, negara yang kami cintai. Tuhan Yesus, tolonglah mereka, banyak yang mudik dan pergi kemana ke sini. Tuhan, tolonglah supaya sesudah mudik ini jangan angka corona ini tambah lagi. Tuhan, Engkau lindungi bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai.